Berbicara tentang produk perawatan kulit yang paling banyak digunakan yaitu semua jenis produk kosmetik dan produk perawatan pribadi. Di masa lalu, produk perawatan kulit utamanya digunakan untuk membersihkan dan melembabkan kulit. Selama bertahun-tahun dengan pengenalan bahan baku baru dan teknologi yang canggih, berbagai produk inovatif telah dikembangkan untuk tampilan kosmetik yang lebih baik dan menarik. Nah, dewasa ini banyak produk yang menawarkan berbagai fungsi, termasuk pelembab, perlindungan dari sinar matahari, dan pencegahan penuaan lainnya. Dan mereka bahkan dapat membantu mencegah atau mengobati beberapa masalah perawatan kulit. Selanjutnya, struktur dan fungsi kulit manusia. Sebelum itu, kita harus tahu apa yang dimaksud dengan kulit. Kulit merupakan organ sensorik dan kontak terbesar dalam tubuh manusia. Kulit adalah organ yang kompleks yang terdiri dari sel-sel mati, epitel, jaringan ikat, otot, saraf, pembuluh darah, serta disebut sebagai pelengkap atau struktur aksesori, termasuk kuku, rambut, kelenjar seperti kelenjar sebaceus, ekrin, dan kelenjar keringat apokrin. Nah, di sini terdapat gambar struktur dasar dari kulit manusia. Kulit manusia terdiri dari dua lapisan utama, yaitu epidermis dan dermis. Akan tetapi di bawah dermis itu ada lapisan ketiga yang disebut dengan hipodermis, yang sebagian besarnya terdiri dari sel-sel lemak dan tidak dianggap sebagai komponen kulit. Luas permukaan pada orang dewasa adalah sekitar 1,5 sampai 2 meter persegi. Selanjutnya, kulit ari atau epidermis. Epidermis adalah lapisan luar kulit yang berfungsi sebagai lapisan pelindung terhadap pengaruh eksternal. Bisa dilihat pada gambar, terdapat beberapa bagian yaitu stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, sel Langerhans, stratum spinosum, melanosit, stratum basal, dan dermis. Dari gambar tersebut terdiri dari 5 lapisan utama dari lapisan epidermis itu sendiri. Yang pertama stratum corneum, yang selanjutnya kita singkat sebagai SC atau dikenal sebagai lapisan horny, terdiri dari sel-sel mati yang terus-menerus dapat mengelupas dan digantikan oleh sel-sel di lapisan yang baru. Lapisan ini sangat kental dibandingkan dengan yang lain, mengandung 15-30 lapisan sel-sel mati. Yang kedua, stratum lucidum, yang tembus atau lapisan yang jelas, mengandung 3-5 baris padat paket flat sel-sel mati. Yang ketiga, stratum granulosum, lapisan granular terdiri dari 3-5 lapisan keratinosit yang mulai mati. Dalam lapisan ini butiran baru dapat diamati dalam sel. Yang keempat, spinosum strata atau lapisan sprikel, mengandung 8-10 baris sel. Lapisan ini bertanggung jawab untuk lipid dan sintesis protein. Dan yang kelima itu stratum basal atau stratum germinativum. Lapisan sel basal terdiri dari satu lapisan sel. Ini adalah lapisan di mana sel membelah terus-menerus untuk membentuk keratinosit baru. Melanosit, sel-sel Langerhans, dan sel-sel Merkel juga ditemukan di lapisan ini. Epidermis berbeda dalam ketebalan kulit tipis dan tebal. Kulit tebal ditemukan pada telapak tangan dan telapak kaki dan memiliki lapisan L5. Kulit tipis yang meliputi seluruh tubuh tidak memiliki lucidum strata dan memiliki lebih tipis SC dari kulit tebal. Lapisan kulit luar atau lapisan epidermis adalah penghalang alami yang memiliki struktur yang sangat unik, sering disebut sebagai batu bata dan mortir struktur. Nah, di sini terdapat gambar struktur anatomi stratum corneum yang sehat. Nah, pada kulit yang sehat, stratum corneum tidak dapat ditembus oleh iritasi dan alergen, dan kehilangan air pun diminimalkan.
Nah, selanjutnya yaitu struktur stratum corneum yang rusak. Ketika stratum corneum mengalami kerusakan atau ketika dehidrasi kulit, maka sel keratinosit menyusut sehingga dapat menyebabkan retak muncul di antara mereka yang memungkinkan penetrasi iritasi eksternal yang memicu respon inflamasi lokal, menyebabkan ketidaknyamanan, gatal, serta kerusakan kulit lebih lanjut. Selanjutnya ada yang dikenal dengan istilah keratinisasi atau kornifikasi, yang mana merupakan proses dinamis pembaharuan epidermal yang dimulai pada lapisan basal sel-sel kulit baru yang dikenal sebagai keratinosit terbentuk dan terus didorong ke atas sebagai keratinosit didorong ke atas melalui berbagai lapisan epidermis. Mereka pergi melalui makeover di mana komposisi mereka dan perubahan bentuk secara signifikan. Pada saat sel-sel mencapai lapisan ketiga, stratum granulosum yang paling telah berhenti membagi dan telah mulai memproduksi keratin. Keratinisasi dan penumpahan adalah proses yang terus-menerus. Mereka terjadi setiap saat dalam kehidupan kita. Biasanya, proses ini tidak terlihat. Ketika fisiologis balance terganggu, shading menjadi terlihat dan bisa disertai dengan gejala adisional seperti kekeringan, gatal, dan kemerahan. Selain keratinosit, epidermis juga mengandung sel-sel seperti melanosit, sel-sel Langerhans, dan sel Merkel, yang mana melanosit ditemukan di lapisan sel basal dan bertanggung jawab untuk produksi melanin. Melanin adalah pigmen yang dapat memberikan warna pada kulit. Pigmen lain yang bertanggung jawab untuk memberikan warna pada kulit disebut karoten. Melanin juga menyediakan fotoproteksi untuk kulit terhadap sinar ultraviolet cahaya. Selain itu, terdapat sel Langerhans yang memainkan peran penting dalam sistem kekebalan tubuh, dan sel Merkel yang berada di dekat ujung saraf sensorik di basal strata yang berfungsi sebagai reseptor sentuhan. Dan vitamin D juga diproduksi pada epidermis, yang dikenal sebagai sumber utama vitamin D pada manusia. Berikutnya kita masuk pada dermis. Dermis terletak di bawah epidermis dan berfungsi sebagai bingkai pendukung untuk epidermis, memasok dengan nutrisi dan oksigen melalui darah kapiler. Bisa kita lihat pada strukturnya, itu terdapat sebaceous gland, hair follicle, blood vessel, smooth muscle, sweat gland, dan sensory neuron. Dan juga terdapat fibroblast. Adapun untuk dermis terdiri dari fibroblast yang menghasilkan substansi intraseluler dan kolagen fibers, saraf dan organ infra, pembuluh darah, kelenjar sebaceus, kelenjar keringat, dan folikel rambut serta jaringan yang mengandung ikat kolagen dan elastin fibers. Selanjutnya, kelenjar sebaceus yang ditemukan di seluruh tubuh kecuali telapak tangan, telapak kaki, dan punggung kaki. Yang mana kelenjar sebaceus ini merupakan yang terbesar dan paling terkonsentrasi di wajah dan kulit kepala. Mereka merupakan situs asal jerawat dan gangguan kulit lainnya. Kelenjar sebaceus adalah bagian dari unit pilosebaceus yang juga termasuk folikel rambut dan muskel kecil. Fungsi normal dari kelenjar sebaceus adalah untuk memproduksi dan mensekresikan sebum, sekelompok minyak kompleks yang terdiri dari trigliserida dan produk pemecahan lemak asam, ester lilin, squalen, kolesterol, dan ester kolesterol. Selanjutnya, ujung saraf yang bertanggung jawab dalam mentransmisikan sinyal sensorik seperti sentuhan, nyeri, dan suhu dari kulit. Pembuluh darah memainkan peran penting dalam memasok
termasuk epidermis dengan oksigen dan nutrisi. Selain itu, mereka sangat penting dalam pengaturan suhu tubuh bersama dengan kelenjar keringat seperti air yang menguap dalam bentuk keringat memiliki efek pendinginan yang kemudian menurunkan suhu tubuh. Selanjutnya terdapat hipodermis. Hipodermis ini seperti yang saya jelaskan tadi merupakan lapisan yang terdapat di bawah dermis. Hipodermis adalah jaringan ikat longgar yang menyimpan lemak dalam sel-sel lemak. Ini bertindak sebagai lapisan bantalan untuk melindungi organ vital dari trauma dan memberikan perlindungan terhadap dingin. Selain itu, lemak berfungsi sebagai deposit energi bagi tubuh dan mendefinisikan kontur tubuh. Kadar air normal kulit. Kadar air pada kulit termasuk epidermis dan dermis sekitar 80%. SC memiliki kadar air yang lebih rendah sekitar 10-30%. Tingkat air di lapisan permukaan kulit manusia sangat penting dalam menentukan banyak sifat-sifatnya. Ketika kadar air kulit normal, maka kulit akan tampak halus, lembut, dan bercahaya. Akan tetapi ketika kadar air lebih rendah dari normal, garis kulit lebih terlihat, kulit terasa kencang dan kering, dan gatal-gatal, serta kemerahan bisa dialami. Kulit, flora, dan pH kulit. Kulit manusia terus dihuni oleh banyak bakteri dan jamur yang dalam keadaan normal pada individu sehat justru tidak berbahaya dan bahkan menguntungkan. Mikroba pada kulit secara umum dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, resident flora atau mikroorganisme tetap, dan transient flora atau mikroorganisme sementara. Resident flora merupakan mikroorganisme jenis tertentu yang biasanya ditemukan pada bagian tubuh tertentu. Keberadaannya akan selalu tetap, dan bakteri yang paling umum termasuk Corynebacterium, Streptococcus, Staphylococcus, Neisseria, Peptococcus, Acinetobacter, dan spesies Propionibacterium. Sedangkan jenis jamur yang paling umum adalah Malassezia. Resident flora melindungi host dari bakteri patogen. Sedangkan transient flora merupakan mikroorganisme non-patogen atau patogen potensial yang mampu menyebabkan penyakit yang menghambat kulit dan selaput lendir selama berjam-jam, hari, atau bahkan minggu. Transient flora mengalami perubahan sepanjang waktu, tergantung pada apa yang kita sentuh. Transient flora umumnya penting sedikit selama resident flora normal masih utuh. Namun jika resident flora terganggu, mikroorganisme transient dapat menjajah berkembang biak. Kulit sangat tepat untuk mengandung mikroorganisme sementara. Pemeliharaan resident flora dan fungsi penghalang membutuhkan pH kulit untuk pertahanan pada tingkat fisiologis serta kemampuan bakteri untuk melekat pada permukaan kulit dan dengan cepat selama proses normal desquamasi. Setelah membahas struktur anatomi dan fisiologi dari kulit, selanjutnya kita masuk ke dalam jenis-jenis kulit. Ketika kita membahas jenis kulit, ada sejumlah sistem klasifikasi yang berbeda yang diterbitkan dalam literatur saat ini. Kulit manusia dapat dikategorikan berdasarkan gender, warna, sensitivitas UV, kerentanan, dan kebutuhan khusus. Baik, kita masuk pada jenis kulit berdasarkan sensitivitas terhadap sinar ultraviolet, yang mana di dalamnya terdapat 6 kategori, yaitu tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4, tipe 5, dan tipe 6. Bisa dilihat pada gambar. Kemudian kita bahas satu-satu. Untuk tipe yang pertama,
merupakan orang dengan rambut merah dan pirang, mata biru serta bintik-bintik dan kulit sangat putih. Ini adalah jenis kulit yang mudah terbakar. Orang dengan tipe kulit ini sangat sensitif terhadap sinar matahari. Selanjutnya, tipe 2 termasuk orang dengan kulit putih, rambut merah atau pirang dan biru, hazel atau mata hijau. Kulit ini sangat sensitif terhadap sinar matahari, mudah terbakar. Tipe 3 termasuk orang-orang dengan kulit putih krem kezaitun, cerah dengan sebagian besar coklat atau rambut berpasir. Warna mata apapun, jenis kulit ini sensitif terhadap sinar matahari, namun bisa secara bertahap tan menjadi coklat muda dan kadang-kadang terbakar. Ini adalah kulit yang sangat umum. Kemudian tipe 4 termasuk mereka yang memiliki kulit coklat gelap, rambut coklat gelap, hijau dan mata coklat. Jenis kulit ini sensitivitasnya terhadap matahari itu minim. Selanjutnya tipe 5 termasuk orang dengan kulit coklat gelap, sangat jarang terbakar dan sensitivitasnya terhadap matahari itu kurang. Mereka biasanya memiliki rambut hitam dan mata coklat gelap. Kemudian yang terakhir yaitu tipe 6 menggambarkan kulit hitam sangat berpigmen. Mereka memiliki rambut hitam dan mata coklat gelap. Jenis kulit ini tidak sensitif terhadap matahari dan tidak pernah terbakar. Selanjutnya, jenis kulit berdasarkan hidrasi negara dan lipid konten terbagi menjadi 5. Yang pertama kulit normal, yang kedua kulit kering, yang ketiga kulit sensitif, yang keempat kulit berminyak, dan yang kelima kulit kombinasi. Jenis kulit yang pertama, kulit normal. Kulit normal tidak memiliki definisi yang tepat, biasanya dibandingkan dengan jenis kulit lainnya sebagai referensi. Hal ini umumnya digambarkan sebagai tidak terlalu berminyak dan tidak terlalu kering. Jenis kulit selanjutnya yaitu kulit kering. Kulit kering relatif umum. Kebanyakan orang mengalaminya dari waktu ke waktu karena berbagai faktor. Hal ini dapat dicirikan sebagai bersisik, kasar dan kusam yang dapat menyebabkan tautness atau kekakuan dan gatal. Kulit sensitif. Kulit sensitif adalah kondisi dermatologis yang kompleks yang didefinisikan oleh gejala sensori yang abnormal, misalnya kesemutan, gesekan, terbakar atau menusuk-nusuk, dan nyeri posibli atau pruritus dengan berbagai bahan kimia, misalnya kosmetik, sabun, air, pollution. Faktor fisik, misalnya sinar UV, panas, dingin, dan angin. Mikroorganisme, faktor psikologis, misalnya stres, dan hormon, misalnya siklus menstruasi. Kulit berminyak. Kulit berminyak merupakan akibat dari overactivity dari kelenjar sebaceous. Bagian yang berminyak paling terlihat pada dahi, hidung, dan dagu. Kulit berminyak biasanya berkembang dengan masa pubertas dan mempengaruhi presentasi besar orang-orang muda. Kulit kombinasi, seperti namanya, adalah kombinasi dari kulit normal dan berminyak, atau kulit berminyak dan kering. Jenis kulit ini memiliki kecenderungan untuk menjadi berminyak di daerah T-zone, yaitu tengah dahi, hidung, dan dagu. Kulit pada daerah lain, yaitu pipi dan garis rambut, adalah normal atau kering. Selanjutnya, jenis kulit berdasarkan jenis kelamin. Yang pertama, ada perbedaan yang jelas didorong oleh perbedaan hormon antara jenis kelamin. Hal ini juga diketahui bahwa testosteron memainkan peran kunci dalam pertumbuhan wajah dan rambut tumbuh, produksi sebum dan fitur maskulin secara keseluruhan. Androgen stimulation menyebabkan peningkatan ketebalan kulit
kulit pria dilaporkan sekitar 25% lebih tebal daripada wanita. Yang kedua, pria nampaknya lebih tua usianya daripada wanita yang mungkin terkait dengan peningkatan tersebut, ketebalan kulit, kandungan kolagen yang lebih tinggi, dan kehadiran wajah rambut yang menutupi garis rambut. Meskipun kedua jenis kelamin mengalami hal yang sama pada tingkat kehilangan kolagen, akan tetapi wanita memiliki kandungan kolagen yang lebih rendah pada awal. Oleh karena itu, penurunan ini menghasilkan tanda-tanda pria terlihat lebih tua. Mengenai ketebalan kulit juga telah menunjukkan bahwa kulit pria secara bertahap menipis dengan bertambahnya usia, sedangkan kulit tetap perempuan lebih konstan sampai menopause. Setelah memasuki menopause, kulit perempuan nantinya akan semakin menipis dan menunjukkan peraturan hormonal ketebalan kulit pada wanita dibandingkan laki-laki. Yang ketiga, adapun fitur kulit lainnya telah ditunjukkan bahwa kandungan sebum lebih tinggi daripada pria daripada wanita di semua lokasi tubuh, misalnya lengan bawah dan tangan, dan semua usia kelompok. Aktivitas kelenjar sebaseus tetap stabil pada pria dengan penuaan, dan pada wanita menurun selama seumur hidup, terutama dari usia 50 sampai 60 tahun. Dan yang keempat, sebagian besar penelitian terbaru menunjukkan bahwa pria muda menunjukkan hidrasi SC yang lebih tinggi dibandingkan dengan wanita. Hidrasi stabil atau bahkan meningkat pada wanita selama seumur hidup, sedangkan hidrasi kulit pada pria semakin menurun mulai pada usia 40 tahun.